Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster. Nah, seneng banget ya kembali lagi di podcast Palkomtek Batu Raja yang pastinya selalu menghasilkan cerita seru, ya inspiratif dan penuh semangat juga dari anak muda yang inspiratif juga tentunya. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang anak muda yang sudah berhasil membangun kayak komunitas ruang baca gitu di tengah gempuran teknologi sekarang ini ya. Tapi sudah survive untuk bisa bangun komunitas baca ya. Apa itu komunitasnya? Namanya Batu Raja Book Party yang merupakan bagian dari Indo Book Party Kak ya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang perjalanan beliau ya, ceritanya gimana sih awal mula bisa membangun komunitas ini dan apa alasannya ya. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Kak Okta. Halo Mbak. Halo ya, jadi terima kasih banyak Kak Okta sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcastnya Palkomtek Batu Raja hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelumnya di sini Mbak Putri juga mau info ya buat teman-teman ya. Jadi Kak Okta ini pendiri dari Batu Raja Book Party ini sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti, oh iya aku ini suka baca loh ya, bisa banget nih gabung di komunitasnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi nih Kak Okta ya, mungkin Kak Okta boleh dong kenalan dulu sama teman-teman di sana, siapa sih Kak Okta ini sebenarnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan Mbak Putri, nama lengkap saya Muhammad Okta Rafliansyah, biasa dipanggil Okta oleh teman-teman. Dan sekarang ini lagi fokus untuk membangun sebuah komunitas literasi yang mana sudah dijelaskan tadi, yaitu Batu Raja Book Party, Mbak. Oke. Nah, jadi komunitas ini Kak Okta berdirinya sejak kapan sih? Untuk komunitas Batu Raja Book Party sendiri itu berdirinya sejak tanggal 12 Mei 2025, yang mana sudah memasuki 1 tahun kita eksis di Batu Raja, Mbak. Oke, berarti sudah setahun lebih Kak Okta ya? Iya benar, udah setahun lebih. Oke, setahun lebih itu kenapa sih Kak Okta terpikir untuk bangun komunitas ini? Itu awal mulanya karena keresahan dari diri sendiri, Mbak, terkait komunitas literasi yang di Batu Raja ini kan belum terlalu banyak dan juga nggak terlalu aktif ya, kalaupun ada. Dan dari situ saya pribadi dan juga ada satu orang lagi temen itu berinisiatif membangun sebuah komunitas literasi yang bisa diikuti oleh semua kalangan umur, semua usia dan juga semua latar belakang pekerjaan, yang mana itu kegiatannya kita itu mulai dari reading session dan juga sharing session itu bisa untuk semua genre buku, Mbak. Oke, jadi itu untuk bisa ikut komunitasnya dari usia berapa nih Kak Okta? Untuk usianya sendiri itu bisa dimulai dari usia anak-anak sekolah, dari SMA, SMK. Ya, dan juga mulai dari 20 sampai 30 tahun itu kita masih masuk untuk segmennya, Mbak. Oke, nah Kak Okta kan ini kan salah satu pendiri nih ya dari komunitas baca ini, artinya keterlibatan Kak Okta banyak banget nih di komunitas itu ya. Nah, gimana nih kakak kan tadi kerja juga ya, gimana nih kakak membagi waktunya antara kerjaan untuk kehidupan kakak sendiri tentunya pribadi ya, sama komunitas ini sendiri, karena kalau kita yang mendirikan biasanya luar biasa juga nih aktivitasnya ya. Gimana tuh? Kalau untuk pekerjaan sendiri itu biasanya kita di weekdays, Mbak, dari Senin sampai Jumat kebetulan. Dan untuk berkomunitas biasanya kita luangkan waktu di weekend, Mbak. Ya, tapi mostly kalau sekarang itu di hari Minggu biasanya untuk kegiatan komunitas ini. Betul. Dan juga untuk membagi waktunya itu ya menerapkan manajemen, Mbak, manajemen waktu. Pakai manajemen waktu. Iya, manajemen waktu itu tadi. Ya bener banget sih, karena kan kita kan bukan semata-mata cuman satu nih kegiatannya kan ya, ada activity yang lain juga yang harus dikerjakan dan wajib juga Kak Okta ya. Nah, Kak Okta ini kan tadi katanya kan karena di Batu Raja ini belum ada komunitas baca ya, bahkan masih minim banget. Jadi terpikirlah untuk bisa bangun komunitas ini ya. Nah, Kak Okta apa sih yang jadi motivasi sebenarnya? Kenapa Kak Okta itu mau bangun ini? Karena kan nggak mudah kan Kak untuk bangun sebuah komunitas itu. Iya benar. Awal mulanya itu karena memang suka dengan dunia pendidikan, Mbak. Utamanya itu di literasi. Dan kebetulan saya lihat peluang kalau di Batu Raja ini untuk komunitas literasi itu sendiri masih belum banyak dan juga masih minim dan juga untuk keaktifannya itu dari sebuah komunitas itu tadi masih sangat
rendah kalau menurut saya. Dan juga sebelumnya itu sudah ada beberapa komunitas Mbak, saya cek di Instagram itu kan, saya cari tahu dulu sebelum membentuk Batu Raja Bukti ini. Betul. Dan saya lihat ternyata mereka itu komunitasnya nggak aktif. Jadi dari situ tadi muncullah inisiatif buat membangun Batu Raja Bukti ini dan menghubungi PIC dari Indo Bukti. Dan mereka itu memberi memberi masukan kalau ingin membuat regional baru itu harus begini-begini syaratnya. Oh iya. Dan jadilah sebuah komunitas kita yang Batu Raja Bukti itu tadi. Iya. Keren banget ya. Jadi ya memang nggak bisa tiba-tiba bangun komunitas nih Pak Komser ya, karena kan memang butuh ada tahapan-tahapannya. Apakah ini kan part of kayak bagian dari Indobuk Party tadi ya, pastinya ada juga mungkin syarat tertentu ya. Kita kan namanya kayak nyabang gitu kan nggak bisa ngatur sendiri juga gitu kan, tetap harus ikut aturan pusat gitu ya. Nah teman-teman, jadi Kak Okta ini bangunnya itu dari 2025 ya, sudah 1 tahun. Gimana nih Kak? Apa sih kesan-kesan selama membangun komunitas baca ini? Kalau untuk kesan-kesan sendiri paling terkait dengan literasi kita itu Mbak, menurut saya selama berkomunitas itu di Batu Raja ini sendiri sudah lumayan baik untuk tingkat minat bacanya Mbak, terutama dari kalangan anak-anak mudanya itu. Terbukti bahwa dengan pertemuan kami yang beberapa pekan terakhir itu lumayan banyak partisipannya Mbak, mulai dari sekitar 20-30 orang, itu udah lumayan banget sih menurut saya pribadi. Dan juga dari kontribusi anak-anak mudanya sendiri terkait ide-ide untuk kegiatan dan juga kolaborasi terkait dunia literasi ini tadi juga lumayan banyak mereka berkontribusi untuk bisa menyebarkan minat baca ini ke masyarakat di Batu Raja ini Mbak. Dan juga dari teman-teman pengurus Batu Raja Book Party juga sangat-sangat welcome untuk ide-ide baru dari teman-teman. Kalau memang ada ide yang bisa kita eksekusi untuk kegiatan dan juga untuk keberlangsungan minat baca di Batu Raja ini Mbak. Oke, ya bener banget sih, karena kan sekarang ini Kak Okta seperti yang kita lihat dan sudah nyata banget ini untuk minat baca anak-anak itu kadang sudah hampir hilang. Ya, karena kan ada di media sosial, gadget, screen time itu hampir 24/7 bahkan. Jadi ke anak-anak itu kadang nggak sadar ya kalau scroll itu lupa. Tapi kalau misalnya mereka beralih mungkin ke baca dan better lah kayaknya kalau ketimbang mereka kena screen time. Belum lagi efeknya itu kan lama gitu kan. Nah teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ngobrol, di sini Mbak Putri juga mau kasih info penting buat teman-teman, info menarik juga buat ayah bunda ya, yang sekarang masih punya anak yang masih sekolah ya. Kan ini sudah masuk di waktu liburan sekolah. Liburan kita ini hampir 3 minggu ya, hampir 1 bulan bahkan. Nah, jadi selama liburan ini ayo kita isi kegiatan kita dengan hal-hal positif dan juga produktif. Jadi Pak Batu Raja menghadirkan kembali promo spesial liburan sekolah 2026 dengan 5 program yang paling seru dan pastinya ini akan jadi yang kekinian banget, karena yang pertama kita ada program Microsoft Office with AI. Sekarang ini eranya AI Kak Okta. Nah jadi untuk di Office ini kita belajar tetap ada Word, Excel, PowerPoint hingga pemanfaatan AI selama 1 minggu aja dengan total 7 kali pertemuan. Berikutnya ada program coding dan robotik, itu kita belajar membuat games ya buat anak-anak yang suka teknologi. Kita juga akan ngajarin mereka itu gimana cara membuat game yang sederhana dan juga belajar membuat robotik buat anak-anak yang punya daya kreativitas yang tinggi juga teman-teman ya. Belajarnya 1 minggu juga dengan total 7 kali pertemuan. Berikutnya ada program digital creator, belajar desain ya, terus itu konten kreatif dan untuk media digital dalam 1 minggu juga dengan total 7 kali pertemuan aja. Dan ada juga program yang hanya 4 jam. Ini namanya program Express Video Animasi AI for Kids. Ini buat anak-anak. Jadi ini program yang singkat banget dan seru banget. Hanya 4 jam aja. 1 hari belajar, anak-anak sudah bisa membuat video animasi dengan bantuan AI tentunya ya. Dan yang terakhir itu ada program berani ngomong Inggris dalam 7 hari. Ini ada
adalah program English 7 Day Challenge ya, yang dimana nanti anak-anak akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berbahasa Inggris secara aktif dan menyenangkan juga tentunya. Sesuai dengan namanya, hanya 7 hari aja ya. Jangan sampai kelewatan untuk kesempatan ini karena kita akan mulai aktif belajar di tanggal 29 Juni hingga 12 Juli 2026. Jadi buat ayah bunda yang masih penasaran, buruan tanya-tanya aja, booking kelasnya sekarang juga bisa melalui WA admin atau melalui DM Instagram Palkomtech Batraja ya. Di note ya, jangan lupa booking kelasnya dari sekarang karena kuota terbatas teman-teman ya. Baik, ini Mbak Putri mau lanjut lagi ngobrol barengan sama Kak Okta. Oke Kak Okta, sebelum ini kan komunitas ini kan baru setahun ya. Pastinya sebelum komunitas ini ada, pernah nggak kepikiran kalau ternyata banyak orang yang suka baca buku di Baturaja ini? Kalau dari saya sendiri pernah kepikiran, Mbak. Kalau di Baturaja ini orang-orangnya itu memang ada sebagian yang suka membaca dan juga ada yang memang belum termasuk di suka membaca itu tadi, Mbak. Dan di saya pribadi itu beranggapan bahwa semua orang itu sebenarnya suka membaca. Betul. Karena media untuk membaca itu tadi udah lumayan bervariasi, bisa dari HP juga kan. Tapi kalau di generasi kita sekarang ini lebih sering terdistraksi kalau untuk membaca lewat handphone, Mbak ya. Betul, ada notif masuk tiba-tiba. Ya, tiba-tiba terdistraksi nih, jadi nggak fokus lagi buat membacanya. Dan awal mulanya itu ya karena kita terlalu in ke handphone itu tadi, Mbak. Dan saya sejauh ini berasa kalau membaca itu bisa untuk meningkatkan konsentrasi kita tadi. Betul. Kepada bacaan, dan juga bisa juga untuk meningkatkan fokus kita bahwa membaca itu bisa melatih konsentrasi itu tadi, Mbak. Bener banget ya, karena biasanya kan kalau kita lihat di gadget, di handphone tuh ke distract. Tiba-tiba nanti lagi baca, lagi asik nih, notif masuk entah apapun itu, tapi yaudah nanti aja, ujung-ujungnya udah pecah. Iya, pecah pasti fokusnya, nggak akan pernah fokus lagi itu. Nah Kak, untuk Kakak membangun komunitas ini, siapa sih orang pertama yang berani dukung Kakak? Itu ada namanya Mbak Inggit. Dia itu nggak dukung banget saya untuk membangun komunitas ini, Mbak. Dia sangat mensupport dan juga punya kontribusi untuk berdirinya Baturaja Book Party ini tadi. Kita itu awal mulanya itu bertemu di kampus, Mbak. Dan setelah pertemuan itu ya jalan terus kan. Dan terciptalah Baturaja Book Party ini untuk literasi di Baturaja. Oke ya, pastinya ada momen haru ya. Apa sih momen haru dari komunitas ini berdiri bagi Kak Okta? Kalau untuk momen harunya itu yang bikin terharu gitu. Mungkin karena awal-awal proses itu yang gabung itu masih bisa dihitung pakai jari, Mbak. 3 orang, 2 orang itu awal-awal pertemuan kita itu di Taman Kota Baturaja, Mbak. Itu yang datang itu sangat minim, mulai dari 2 orang, 3 orang itu setiap minggu pasti segitu jumlah orangnya. Dan alhamdulillah di belakangan ini kita mulai growth untuk partisipannya. Ya terharu banget sih, nggak nyangka kalau masyarakat Baturaja itu masih punya kesadaran untuk berliterasi. Dan juga untuk membaca di ruang umum, di lingkup ruang literasi itu tadi. Saya sendiri terasa terharu dan juga merasa nggak nyangka kalau komunitas Baturaja Book Party ini masih bisa eksis dan juga masih bisa mewadahi teman-teman untuk berliterasi, Mbak. Oke, apalagi mereka yang emang hobi baca, Kak, ya. Nah, pernah nggak nih, Kak, ada peserta yang awalnya pendiam banget, tiba-tiba begitu gabung, oh dianya bisa aktif banget nih, ternyata. Mungkin awalnya introvert ya, ternyata dia nemu kayak, oh ini nih diri aku di sini nih. Ada nggak sih? Ada, Mbak. Itu dari kita juga ya, dari lingkungan juga membentuk kepribadian orang tersebut. Dan kita sangat welcome untuk teman-teman yang memang bisa dibilang introvert ataupun extrovert, kita sangat welcome.
mau itu dia nggak bicara saat pertemuan itu nggak masalah Mbak untuk awal-awal. Dan jika memang dia masih nggak mau bicara ya kita kasih instruksi untuk ini jelasin buku apa yang lagi dibaca, apa yang didapat dari buku yang dibaca itu tadi, kita kasih kesempatan untuk berbicara Mbak. Oh jadi dia tergugah juga nih ya. Iya benar, dia jadi tergugah untuk bicara. Karena kan kadang orang-orang ini kan bingung Kak apa yang mau disampaikan, tapi karena memang itu mungkin hobinya ya, itu memang dunianya, jadi dia mau nih ada nih bisa gitu. Oke. Nah Kak, kan sekarang ini sudah lumayan banyak ya, hampir 20-30 orang Kak ya. Jadi alhamdulillah banget, udah banyak banget itu Kak, karena di tengah-tengah dunia sekarang ini kayaknya nggak mudah untuk bisa ngajak orang baca ya, apalagi tadi kata saya langsung mereka itu ada gadget dan juga banyak yang sibuk juga. Nah untuk sampai segitu kayaknya alhamdulillah banget, dan itu sudah luar biasa Kak Okta, karena untuk minat orang-orang kan beda-beda sih, tapi yang jelas untuk baca ini di sini sih sebenarnya yang seharusnya orang tuh punya semua, tapi tadi nggak semua orang tuh punya minat baca ya. Nah, menurut Kak Okta nih ya, apa sih yang bikin orang itu bisa datang ke Batu Raja Book Party? Karena rasa penasaran sih awalnya Mbak. Banyak orang yang nge-DM di Instagram Batu Raja Book Party itu nanyain, Kak ini terbuka untuk umum nggak? Ini genre bacaan bukunya itu bebas atau ditentuin gitu kan. Jadi kita itu mengedukasi kalau Batu Raja Book Party itu terbuka untuk umum dan preferensi bacaannya itu bebas, nggak kita batasin pada genre kayak novel atau buku biografi, buku sejarah, itu nggak kita batasin untuk preferensi bacaannya tadi Mbak. Karena kita tahu kalau orang-orang itu kan punya minat baca di genre yang berbeda-beda Mbak ya. Kalau saya sendiri itu biasanya buku sejarah. Dan ternyata setelah berjalannya waktu ini banyak teman-teman itu ternyata suka baca novel. Dan kita sangat welcome untuk teman-teman yang punya minat baca di buku novel itu. Karena sekali saya temui ada yang merasa minder karena bacaannya itu dia bilang nggak berat gitu. Dan itu ya kita edukasi bahwa semua genre bacaan itu sejatinya punya nilai moral dan juga nilai-nilai yang nggak bisa ditemukan di buku-buku lainnya Mbak. Semua buku itu berharga sesuai dengan pembacanya itu tadi Mbak. Benar ya sih ya, karena kan setiap orang tuh punya minatnya sendiri tadi Kak Okta ya. Ya kali kita batasin ini harus baca sejarah ya, ya enggak juga, kan nggak masuk dengan dia juga. Nah misal nih Kak Okta ya, ada orang yang datang, Kak aku ini nggak suka baca tapi aku pengen gabung gitu. Paling ya kita terima Mbak, welcome kita kan sesuai di awal tadi ya, mulai pelan-pelan kita kasih referensi buku bacaan untuk pemula, dan juga kita usahakan dia itu datang setiap pertemuan agar minat bacanya itu tadi tumbuh dan juga dia bisa enjoy untuk membaca buku. Paling sih kita referensikan untuk buku-buku kayak novel, buku-buku yang ringan-ringan dulu aja Mbak, supaya minat bacanya itu tadi tumbuh. Ya juga sih, karena kan orang-orang itu kan belum tentu nggak suka ya. Nggak suka itu karena belum ketemu tempatnya ya, belum ketemu orang-orangnya, dan belum ketemu mana nih yang menarik ya. Bener. Dan juga kadang orang tuh angin-anginan Kak. Hari ini udah semangat banget baca kan, pokoknya ini banyak banget. Pas besoknya udahlah dikit dulu aja, setelahnya nggak selesai. Lagi kalau ada orang itu yang lihat buku, tebel banget ini buku ya, udah nanti aja lah ya, di skip dulu. Nah pastinya Kak Okta juga punya pengalaman ya. Jadi untuk pengalaman Kak Okta yang suka baca ini, ada nggak sih, inget nggak buku pertama yang Kak Okta baca yang mikir, wah ternyata baca buku ini seru ya gitu? Apa tuh? Awal mulanya baca buku Laskar Pelangi Mbak, karannya Andrea Hirata. Itu yang pertama mendukung saya untuk bisa semangat baca lagi Mbak. Di novel itu dijelaskan kan kalau perjuangan untuk meraih pendidikan itu ya harus berjuang dari diri kita juga. Betul. Dan juga support dari lingkungan. Di buku itu yang menginspirasi saya. Dan terakhir ada buku baca Educated karya Tara Westover, itu juga terkait sang penulis untuk meraih pendidikan sampai ke doktor Mbak. Dan itu sangat menginspirasi saya bahwa pendidikan itu bisa mengeluarkan kita dari
mohon maaf, kemiskinan struktural Mbak ya, dan juga bisa membuat lingkungan kita itu jadi melek terkait pendidikan itu tadi. Betul. Dan juga buku ini memberi saya insight bahwa semua orang itu berhak untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bener dan banget. juga berhak untuk mendapatkan pendidikan apapun itu latar belakangnya. Tuh Mbak. Wah, keren banget ya. Tapi memang Laskar Pelangi itu menyentuh banget ya. Nah, terus nih kan, berarti kan Kak Okta ini sudah lama ya suka baca buku ya? Iya udah lama Mbak. Dari umur berapa? Dari kelas 5 SD kalau nggak salah Mbak, itu udah mulai baca-baca buku majalah Bobo tuh Mbak dulu suka baca. Oh, iya. Kebagian aku itu. Majalah Oke, itu. dari majalah itu ya. Iya. Nah, Kak, terus kan kalau dulu emang Kak Okta itu suka baca ya, atau ikut FOMO aja? Kalau dulu memang Emang udah suka dari Udah suka dulu dari ya, dulu, dan iya. sekarang itu bahkan ngajak, bukan Iya, FOMO ya. benar. Nah, pernah nggak sih Kak Okta tuh baca buku karena mungkin pertama cuma lihat sampulnya aja, kayaknya bagus nih, lihat covernya aja kayaknya bagus nih, pernah nggak? pernah Mbak, itu ya karena sampulnya itu tadi kan menarik ya. Dan setelah dibaca ternyata berat banget ini, bukan di segmen saya untuk baca buku ini ya, jadinya DNF Mbak, gak selesai itu bacaannya. Oh, karena kan kalau beli buku dulu nih ya, Iya. lihat covernya dulu. Yang pertama lihat apa, coba sinopsisnya. Ya. Karena nggak mungkin mau dibuka semuanya Iya, kan. benar. Lihat sinopsis, baca dulu, oh ini menarik nggak, kalau menarik beli. Dan benar, ada kalanya setelah kita baca, nggak suka ini, Iya, nggak nggak suka. kena, bukan aku banget ini, nggak selesai juga ya. Nah teman-teman, buat kalian yang masih penasaran ya, yang mana sih komunitas baca itu, ini Mbak Putri sudah ada di segmen cerita foto. Jadi nanti kita tampil di Smart TV kita, Kak Okta ya, ada Iya. Instagram Batu Raja Book Party. Jadi teman-teman bisa lihat juga aktivitinya apa aja, dan Kak Okta juga bisa bantu ceritain ini Iya. kegiatan apa ya. Ini dia. Batu Raja Book Party udah banyak tuh Kak followersnya Kak, udah 400 Iya, ya, baru benar. setahun tuh guys ya, banyak itu. Nggak ada foto pertama, mari kita scroll. Coba kita look. Video. Itu video ya. Iya, video. Ini, wow. Ini kegiatan apa nih Kak? Ini kegiatan rutin pertemuan Mbak. Mm-mm. Iya, ini awal-awal udah mulai kembang dan juga udah mulai bertumbuh dan udah mulai banyak yang tahu juga. Oke. Boleh lagi kita lihat. Ini di minggu kemarin kegiatan apresiasi puisi. Jadi setiap anggota itu kita usahakan untuk menulis puisi, dan nanti puisinya itu dibacakan saat sesi berpuisi Mbak. Dan ternyata ya teman-teman itu juga jago nulis dan juga jago berpuisi setelah saya bikin kegiatan ini. Dan mungkin nanti kegiatan ini akan kita rutinkan agar kemampuan berpuisi kita itu yang dari SD, SMP, SMA itu kan bisa berkembang lagi. Keren. Ini kok kebanyakan pelajar Kak ya? Iya, Ada kayak- pelajar ya? Iya, kebanyakan pelajar dan guru Mbak kebetulan. Oh, ibu guru juga Pak Iya. Komser ya? Nggak cuma pelajar aja tuh. Boleh next lagi? Ini kegiatan pojok baca. Jadi di akhir bulan biasanya Mbak kita bikin kegiatan gelar pojok baca di Taman Kota Batu Raja. Sekalian untuk mempromosikan Batu Raja Book Party ini tadi. Oke. Jadi kita bawa buku masing-masing, buku koleksi pribadi biasanya kita gelarkan di karpet agar orang-orang sekitar itu mau ikut gitu, walaupun dia nggak bawa buku. Jadi Iya. kita sediakan bukunya di lokasi. Oke, keren. Boleh lagi, ada next lagi? Nah itu meme membaca boleh Mbak, mungkin Mbak? Mei membaca Iya, deh. ini. Mei membaca deh. Nah ini meme membaca ini kegiatan rutin dari Indonesia Book Party yang diturunkan ke regional-regionalnya untuk memperingati Hari Membaca Nasional. Dan di kegiatan ini kemarin kita ngundang narasumber dari Universitas Batu Raja, Ibu Dewi Lestari,
sebagai narasumbernya dia membedah bukunya Pak Alpianto yang tentang hypnoheart teaching. Itu bukunya. Keren. Banyak Kak ya pesertanya ya? Iya, kemarin kebetulan Mbak, hampir 30 orang. Wow. Banyak. Ada lagi? Habis ya? Masih? Ini masih awal-awal Mbak. Oh iya, masih awal-awal. Iya, ini pertemuan ke-19. Partisipan masih sedikit. Tapi lama-lama rame loh Kak. Iya, betul. Nah itu di mana tuh? Coba atas itu tuh. Ini kegiatannya di Perpustakaan Serikandi di PKK Mbak. Oh. Iya. Ini kegiatan pertemuan rutin juga. Dan kebetulan waktu itu ada anak-anak sekolah yang ikut kegiatan kita. Jadi ya sekalian aja kita ajak. Oke. Iya. Ada lagi? Kalau di awal pertemuan ada di bawah Mbak biasanya. Oke. Baru setahun lebih berarti Iya. Kak. Oke, setahun lebih. Ini sesi tukar perspektif. Ini awal-awal pertemuan pertama ini Mbak, kita pakai teras punya temen di rumahnya. Ya kita bikin video ini, dan juga untuk kegiatan juga di teras rumah temen ini untuk pertama kali Batra Demokrasi berdiri. Jadi kegiatan ini kan misalkan kumpul nih Kak ya, ada kegiatan membaca kayak gini. Iya. Berarti kita itu kayak yang bareng-bareng baca dulu, nanti menyampaikan apa sih isi bukunya Iya, gitu. Oke, keren. Ada yang mau gabung teman-teman? Dibuka untuk umum ya, buat pelajar, buat yang mungkin karyawan ya Kak ya. Iya. Usia berapapun itu bisa banget ya. Habis ya. Oke. Nah, itu dia tadi keren banget memang ya. Jadi ini adalah part of Indobook Party Kak Okta ya. Siapa sih yang nggak tahu Indobook Party? Kalau suka baca pasti tahu itu ya. Dan kemarin Mbak Putri sempat spill dikit juga. Itu ternyata follow banyak banget Kak ya. Iya, banyak. Itu berarti derajatnya udah banyak Kak ya? Udah banyak Mbak. Regionalnya udah banyak. Bahkan ada yang sampai di luar negeri Mbak. Wow. Iya, kayak Tunisia Book Party, Islamabad Book Party Mbak. Itu juga udah ada. Keren banget ya, dan Batu Raja juga punya nih. Jadi pastinya nggak ketinggalan Kak Okta ya. Thank you nih Kak Okta udah bangun komunitas baca ini. Semoga banyak lagi ya anggotanya ya, siapapun itu, dan bahkan yang diharapkan Gen Z nih. Gen Z nih bisa gabung ya, nggak usah mager-mager gitu. Nah, Kak Okta sendiri ya lebih suka baca buku yang genre apa sih? Kalau saya pribadi lebih suka buku-buku non-fiksi Mbak. Kayak buku sejarah, buku biografi, terus juga buku-buku tentang revolusi kemerdekaan misalnya. Saya lebih suka genre yang non-fiksi karena dulu itu suka fiksi sebenarnya Mbak, awal mula baca. Tapi lama-kelamaan karena mungkin udah ada rasa bosan ya Mbak. Bener bosan ya. Iya, dengan bacaan fiksi akhirnya coba baca non-fiksi nih. Awal mulanya itu gara-gara buku Filosofi Teras, karyanya Henry Manapiring, itu terkait dengan stoikisme Mbak. Dan di buku itu memberikan saya semangat untuk baca non-fiksi lainnya. Karena di buku itu bahasanya itu ringan, dan juga dapat feel-nya Mbak. Oh ternyata gini nih buku non-fiksi, bisa buat kita yang pemula, bisa mulai dari buku non-fiksi yang kayak saya baca itu Mbak. Oke, mau dicoba nih teman-teman ya. Nah, kalau tadi genre yang Kak Okta suka, kalau genre yang paling dihindari itu apa sih? Pastinya ada kan ya, nggak semua genre dibaca biasanya gitu ya. Iya benar. Nah, kalau untuk sekarang genre yang dihindari paling kayak novel-novel romance Mbak. Oke. Bukan menghindari banget ya. Bukan menghindari ya, banget. Tapi dikurangi untuk bacanya. Oke. Nah, Kak Okta, sebanyak yang Kak Okta baca buku ya, kira-kira ada nggak sih setelah baca buku itu Kak Okta ngerasa, oh pandangan aku berubah nih gitu kan? Entah itu tentang kehidupannya atau itu apapun itu. Ada Mbak. Pandangan hidup berubah karena kita jadi dapat inovasi dan juga terobosan baru untuk kehidupan kita, dapat juga pengetahuan, pengalaman dari bacaan buku itu tadi. Ya memang nggak instan Mbak ya untuk dapat insight itu tadi, tapi ya perlahan-lahan dari bacaan yang kita baca halaman per halaman itu kita dapat insight baru untuk
bisa kita terapkan di kehidupan dan juga untuk kehidupan mendatang gitu. Oke, iya sih, kadang kan ada yang kebawa juga Kak Okta ya. Nah makanya baca buku juga ya, nggak semua buku harus dibaca sebenarnya, tergantung kitanya aja pengen tahu tentang buku apa dan kira-kira kalau baca ini manfaatnya apa gitu ya. Nah Kak Okta ya, kalau misal Kak Okta nih ya diminta untuk ngajak orang-orang yang belum suka baca tapi mereka itu bisa nih mulai baca, gimana sih, dan buku apa yang pertama akan Kak Okta rekomendasikan? Kayak yang saya bahas sebelumnya Mbak, paling untuk buku bacaannya dari fiksi dulu yang ringan-ringan agar minat bacanya itu tadi tumbuh, dan juga agar dia mau untuk mengulik nih buku-buku fiksi lainnya. Karena kalau kita mulai dari yang buku bacaan berat-berat itu mungkin nggak masuk di dia dan jadi malah kabur, nggak datang lagi. Malah beban katanya bacanya, bukan malah tenang, malah beban katanya. Benar banget sih. Malah menjadi membebani dirinya, jadi membaca ini nggak asik katanya. Dan juga membaca ini terlalu monoton kegiatannya katanya kan. Jadi kita mulai dari buku fiksi dulu agar minat bacanya tadi tumbuh, dan juga bisa menumbuhkan dia bahwa membaca itu menyenangkan, Mbak. Oke, bener banget ya. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya ada orang yang bilang baca buku itu membosankan, bener apa enggak? Kalau memang kita nggak enjoy pasti membosankan. Karena capek ya lihatnya baca terus gitu ya. Soalnya pernah juga ngerasain bosan nih baca buku. Pernah bosan juga. Pernah. Oh, sih. Kirain nggak pernah bosan karena suka ya. Nggak ternyata. Kenapa itu Kak? Karena mungkin keseringan baca Mbak, jadi ya ngerasa bosan, ya manusiawi ya kalau gitu. Bener banget sih. Dan kan baca kadang-kadang apapun itu kalau lagi bosan ya nggak enak juga. Iya gitu, benar. Jadi ngalihin kebosanan itu tadi ya kita ada kegiatan lain, ya olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang positif intinya Mbak. Jadi ngilangin rasa bosan itu tadi. Iya juga sih, karena kan sebenarnya nggak baca aja sih yang bikin bosan kadang-kadang tuh, kayak apalagi kalau misal bukunya nggak aku banget ya udah putus sampai sana, nggak ada cerita lagi. Nah Kak, apa sih hal yang paling bikin Kak Okta itu kayak bahagia aja gitu dari bangun komunitas ini? Kalau untuk bahagian sih paling ya ngelihat komunitas ini bertumbuh, berkembang, anggotanya jadi banyak dan juga partisipannya jadi banyak, itu bikin bahagia banget sih kalau untuk sekarang. Dan juga ngerasa kalau diri saya ini bisa berkontribusi untuk literasi di Batu Raja ini Mbak. Karena ya dari keresahan itu tadi ternyata bisa mendatangkan teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang punya attention di buku dan juga bacaan. Jadi ngerasa bersyukur juga di sisi lain bisa menyediakan wadah untuk teman-teman berliterasi. Itu bahagia banget Mbak. Bener banget ya. Jadi kita tuh kayak ketemu circle kita Kak Okta ya. Nah pastinya untuk bangun komunitas kayak gini tuh nggak mudah Kak Okta ya, dan ada tantangannya ya, karena kita ini ada di eranya digital, teknologi ya, banyak orang-orang itu yang kalau misalnya sekarang ini udah ke distract sama screen time, baik itu anak-anak, orang dewasa, remaja bahkan, jadi kadang mereka itu agak susah kalau kita ajak untuk berliterasi pastinya kan. Apa sih tantangan terbesar Kak Okta selama membangun komunitas ini? Tantangan terbesarnya itu ya di promosi tadi Mbak. Iya. Dan juga untuk mengajak teman-teman itu awal mulanya menurut saya susah. Karena tidak semua orang itu mau membaca di ruang publik, di ruang umum. Dan itu dari kita pribadi itu bagaimana cara mempromosikan, bagaimana mengedukasi teman-teman yang mungkin lebih suka baca sendirian untuk bisa gabung ke komunitas. Dan itu butuh proses yang lumayan panjang kalau menurut saya, karena berliterasi ini masih terasa canggung, masih terasa awam di lingkungan kita Mbak ya, karena culture kita itu bukan culture yang membaca. Benar. Apalagi untuk sekarang itu kan sosial media dan juga konten-konten di sosial media itu bisa mendistraksi kita terhadap bacaan kita itu tadi. Jadinya ya kita terdistraksi, dan juga untuk semangat membaca itu jadi tumpul, dan juga
jadi lebih suka scrolling daripada membaca buku. Bener, asli itu. Udah bisa dipastikan itu Kak Okta ya, udah bisa dipastikan. Kak Okta, menurut Kak Okta ya gimana nih peran media sosial untuk komunitas Kak Okta ini? Sangat-sangat berperan karena Batur Timbuk Party itu bisa tumbuh ya karena sosial media, Mbak. Bener. Ya, dan juga bantuan teman-teman untuk mempromosikan itu tadi juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan Batur Timbuk Party. Kita juga mulai merambah ke TikTok, itu baru ya? di bulan kemarin kalau nggak salah. Oh, baru launching nih ya. Nanti mungkin mau di-spill ya biar teman-teman bisa bantu follow. Iya. Itu bertumbuhnya karena ada salah satu video FYP, salah satu partisipan kita. Itu dia videonya FYP dan ternyata banyak yang nanya, Mbak, di kolom komentar itu kan di TikTok. Ini komunitas ini Batur Timbuk Party ada komunitas nih, ada salah satu teman kita yang bilang di kolom komentar, bisa dicek di Instagram, tapi untuk TikToknya belum ada saat itu. Dan dari situ kita bikinlah akun TikTok itu agar orang-orang yang aktif di TikTok itu bisa lihat juga ya, benar. Di kegiatan kita itu. Oke, jadi aktif juga Kak ya di media sosial pastinya ya, karena tadi berperan penting banget nih. Nah, menurut Kak Okta ya, kan sekarang ini ada di eranya teknologi nih, pastinya kita ya, Kak Okta suka baca aja pasti harus ada skill tambahan ya. Kira-kira menurut Kak Okta nih ya, dari semua anak muda butuhnya skill apa sih untuk sekarang ini, soft skillnya? Kalau untuk soft skillnya paling harus bisa beradaptasi dengan yang namanya teknologi, Mbak. Harus bisa ikut perkembangan teknologi. Misalnya kayak AI, kecerdasan buatan itu kita harus ikuti karena AI itu nantinya bisa membantu kemudahan kita. Contoh nih, AI ini kan bisa kita gunakan untuk merangkum isi buku. Nah, itu dia. Benar banget. Iya, jadi bisa kita manfaatkan. Misal ada buku apa nih yang lagi kita mau baca atau masuk wishlist kita, bisa kita gunakan AI untuk cari tahu isi buku ini apa, berapa halaman, penulisnya siapa. Jadi kita harus ikut perkembangan teknologi. Karena kalau kita nggak ikut ya kita tertinggal, Pak, bakal tertinggal kan. Benar banget. Dan adaptasi ke teknologi itu juga butuh pembelajaran dan juga butuh kesabaran untuk bisa ikut dalam perkembangan itu tadi. Iya, bener banget sih, karena kan sekarang ini apa-apa AI, Kak Okta ya, AI, dikit-dikit AI. Nah, Pak Lomser ya, jadi walaupun kalian mikir udahlah nggak usah lah mikirin gini-gini gadget ya, nggak usah lah mikirin ini, nggak, itu salah ya. Jadi walaupun kalian itu suka baca, walaupun kalian itu sukanya baca buku misalnya di rumah, kadang gadget itu agak dikurangin mungkin Kak Okta, tapi tetap aja harus diikuti karena inilah zaman yang sekarang ini tuntutannya Kak Okta. Ini berat banget nih sebenarnya, karena apalagi sekarang anak-anak SD pun Kak Okta sudah belajar AI, bahkan diajarin. Diajarin. Jadi kita yang berpikir kita mau ikut apa enggak nih, kita mau tetap stuck di sini atau mau ikut berjalan. Jadi teman-teman ya, jangan sampai kita tuh stuck di sini aja, jangan sampai kita tuh tutup mata, tutup telinga untuk teknologi, karena ini nantinya juga mungkin kalau kita jadi orang yang membuta dan mentulikan telinga kita itu akan jadi ancaman Kak Okta, karena banyak banget sekarang ini mungkin pekerjaan yang akan tergantikan. Nah, tapi emang walaupun nggak akan pernah digantikan, tapi nantinya akan bisa tergantikan teman-teman ya. Jadi jangan lupa harus tetap update skillnya ya, dengan cara apapun itu. Apalagi sekarang first in town ya di Batu Raja ini ada Palkomtek Batu Raja yang selalu update untuk kurikulum belajarnya. Kak Okta, apalagi sekarang kita semua program ada AI-nya Kak Okta. Semua program ada AI-nya, baik dari program apapun itu. English pun kita ada AI-nya sekarang ya. Dan kita pun kerja, Mbak Putri punya asisten pribadi ini sekarang Kak Okta. AI aslinya. Karena kalau nggak pakai AI lama ya. Waktunya sayang, terbuang sia-sia. Udah cuma 8 jam ya. Kita lama mikir ya, terhambat juga tuh pastinya kan. Nah, teman-teman, jadi inget ya, walaupun kalian suka baca, tetap harus melek sama yang namanya teknologi ya. Oke, di sini Mbak Putri sudah mau ngajak Kak Okta main games ya. Nama gamesnya itu adalah games fast question atau game pilih cepat atau bahkan jawab cepat. Jadi di sini Mbak Putri akan ada beberapa pertanyaan buat Kak Okta ya. Kak Okta nanti silakan dijawab dengan cepat ya. Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Mbak Putri tanya juga apa alasannya, kenapa gitu kan ya. Kita mulai, udah siap ya? Siap. Yang pertama, kopi atau teh? Teh.
Novel atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi. Buku baru atau buku lama? Buku lama. Buku lama, kenapa sih? Karena Harus yang lama. karena di rak buku itu masih banyak buku lama yang belum dibaca, Mbak. Biar dituntasin Dari dulu. koleksinya ya? Iya, benar. Oke. Toko buku atau perpustakaan? Toko buku. Karena banyak buku baru nih. Iya. Terus di waktu hujan atau malam buat baca? Malam. Malam. Kenapa sih harusnya kalau waktu hujan? Kalau di malam lebih tenang, Mbak. Oke, Iya. bener banget. Lebih Nanti sunyi. insomnia. Oke, lanjut lagi. Beli buku atau lebih pilih pinjem buku? Pinjam buku. Pinjem buku, karena bisa tukeran ya kak. Iya, bisa betul. tukeran. Introvert atau extrovert? Introvert. Chat atau telepon? Chat. Instagram atau TikTok? Instagram. Oke. Lebih pilih pantai atau gunung? Gunung. Gunung. Suka hiking nih ya. Nonton film atau baca novel? Baca novel. Udah pasti itu Iya. saya tanya ya. Kalau jadi tokoh buku sehari pengen jadi siapa? Pengen jadi Tara Westover tadi, Mbak. Yang di buku Educated itu. Oke. Iya, dia kan bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya itu. Pengen banget jadi dia. Oh, amin ya. Siapa penulis favorit? Kalau sejauh ini Andrea Hirata masih. Oke, masih laser lagi Mm-mm. ya. Buku apa yang paling sering direkomendasikan? Buku-buku non-fiksi yang untuk kaum-kaum awam, Mbak. Oke. Buku yang pernah bikin nangis? Yang pernah bikin nangis itu bukunya, ya masih balik tadi Educated tadi, Bu. iya. Karena perjuangannya itu. Buku yang bikin ngakak? Buku yang bikin ngakak, buku-bukunya Raditya Dika. Itu buku komedi menurut saya. Oke. Satu kata buat Batu Raja Book Party. Berkembang. Satu kata buat diri kakak sendiri. Semangat. Semangat. Oke. 20 pertanyaan lo nggak kerasa. Keren banget ya. Jadi memang orang-orang itu suka baca pada waktu tertentu Kak Okta ya, nggak every time juga. Karena ya tadi kita butuh fokus ya. Kita juga butuh waktu mungkin buat mencerna apa sih isi buku itu. Karena kalau misalnya kita itu baca mungkin di waktu yang nggak tepat ya tadi nggak akan selesai, gantung ceritanya Iya, ya. benar. Mau dilanjutin nggak bisa ya. Mau diselesaikan apa lagi? Mau diulangin juga ya gimana? Iya. Gitu kan ya, karena udah dibaca sebelumnya. Ya benar Bu. Jadi mending cari waktu-waktu yang tepat ya kalau Tepat, kita ya. Apalagi kalau malam itu kan sudah lepas semua activity ya, mungkin sambil rehat juga ya. Nah, Kak Okta, harapan terbesar Kak Okta buat Batu Raja Book Party. Harapan terbesar sejauh ini semoga Batu Raja Book Party itu bisa terus bertumbuh, bisa terus eksis, dan juga bisa terus mewadahi teman-teman yang ada di Batu Raja ini agar punya ruang untuk berliterasi dan juga punya circle atau lingkungan yang mendukung untuk terus membaca buku, terus merayakan buku, dan juga terus menghargai apapun itu jenis, genre, dan juga latar belakang dari buku itu tersebut, Mbak. Oke, ya sih. Nah, terus kalau komunitas ini bisa mengadakan acara impian, kayak acara seperti apa yang Kak Okta mau? Kalau untuk acara impian, pengennya bisa mengundang narasumber yang memang inspiratif dan juga bisa memberikan insight baru kepada teman-teman agar bisa terus untuk menumbuhkan minat baca ini tadi, Mbak. Pengen banget bisa mengundang tokoh-tokoh inspiratif. Semoga kedepannya bisa mengundang itu sih. Amin, amin, amin. Pasti bisa dong. Gak apalagi kalau anggota nambah terus nih ya. Di Palkomtek ini banyak banget tuh Kak Okta Gen Z. Kita ini banyak banget anak-anak yang kos dan mereka cuma belajar 2 jam satu harinya. Oke. Dan mereka itu non activity sebenarnya. Dari belajar di sini udah habis activity mereka. Nah, mungkin mereka itu belum ketemu minatnya aja ya. Iya. Mungkin ada dari banyak yang suka baca, cuman ya tadi belum ketemu wadahnya, belum ketemu tempatnya. Jadi mereka tuh lebih pilih mungkin yang kayak duduk diem di lounge baca gitu. Ada juga yang mojok di atas baca gitu. Ada yang suka, cuma memang tadi belum ketemu wadahnya. Jadi buat teman-teman siswa kita sendiri nih di Palkomtek ini, buat kalian suka baca ya, buat ngisi waktu luangnya, apalagi buat fresh graduate yang kuliah juga belum Kak Okta ya, mau kerja juga belum tahu mau kerja di mana karena belum selesai. Jadi bisa banget nih gabung di komunitas bacanya Kak Okta, itu Batu Raja Book Party ya. Nah Kak Okta sendiri ya, apa sih mimpi Kak Okta yang pengen banget Kak Okta capai dalam waktu 5 tahun ke depan?
Ini impian pribadi, Mbak. Iya, impian pribadi buat Bu Parti juga boleh ya. Kalau impian pribadi semoga bisa terus meraih pendidikan ke depannya, dan juga pengen untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa lainnya ke depannya, Mbak. Semoga bisa terwujud karena memang saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang masih cukup kurang untuk edukasi terkait pendidikan tadi, Mbak. Saya berharap bisa jadi salah satu anggota keluarga itu yang punya pendidikan yang tinggi. Amin. Agar bisa mengangkat derajat keluarga dan juga memberikan keluarga itu semangat atau dorongan agar bisa meraih pendidikan yang tinggi. Untuk Batu Raja Bu Parti sendiri, harapannya dalam 5 tahun ke depan itu bisa menjangkau seluruh Okuraya agar bisa gabung di Batu Raja Bu Parti. Semoga Batu Raja Bu Parti tetap eksis dan juga bisa menjadi wadah agar berliterasi itu enjoy dan juga menyenangkan. Amin ya, mudah-mudahan tercapai Kak Okta ya. Nah Kak Okta ya, satu kalimat yang selalu Kak Okta pegang saat membangun komunitas ini sampai saat ini. Konsistensi, Mbak. Iya, konsistensi. Kalimat yang saya pegang itu ya konsistensi itu tadi, karena kalau nggak konsistensi mungkin Batu Raja Bu Parti udah nggak aktif lagi sekarang. Kemarin-kemarin itu sempat ngerasa kayak ngedown karena partisipannya belum berkembang dan juga masih sedikit, Mbak. Kemarin jadi ngedown dan juga ngerasa kayak kehilangan arah ini, komunitas ini mau dibawa kemana nih. Soalnya udah berjuang beberapa bulan nggak ada hasil, dan dari situ sadar bahwa masih kurang konsisten untuk mengadakan pertemuannya itu. Jadi dirutinkan untuk pertemuan itu seminggu sekali agar orang-orang bisa tahu nih Batu Raja Bu Parti aktif, dan juga pengurusnya itu welcome terhadap banyak kalangan umum, dan juga bisa memberikan masukan bahwa ternyata Batu Raja Bu Parti ini bisa jadi wadah buat teman-teman berkreasi dan juga memberikan kontribusinya di dunia literasi. Betul, karena kan dunia pendidikan itu nggak lepas dari baca ya Kak Okta ya. Apalagi sekarang ini sekolah ini sudah pakai yang namanya digital, buku digital, mungkin ya dikit-dikit di share by handphone. Jadi bener sih, banyak sarana untuk kita bisa membaca. Kalau nggak dari buku, apalagi sekarang ini dunia teknologi ini sudah pesat banget. Ada yang namanya e-book. Ada nggak nih Kak Okta rencana pengen bikin e-book buat di share gitu kan ya? Ada rencananya, Mbak. Pengen bikin kayak puisi tapi dari masing-masing partisipan itu kan, menyumbangkan puisi itu tadi. Rencananya nanti dikumpulin jadi satu puisi itu sesuai dengan tulisan-tulisan dari teman-teman, bisa dicetak jadi buku fisik ataupun dan juga e-book, ataupun e-book nanti bisa dibaca oleh teman-teman dari komunitas lain ataupun juga dari sekolah. Semoga bisa terwujud sih itu. Amin. Ya itu sih sebenarnya harapan besar di situ Kak Okta. Jadi karena kan sekarang ini kita itu kan baca buku itu kan, apalagi ya mau ngomong itu buku tuh kadang nggak ada yang murah Kak Okta. Pengalaman saya tuh buku tuh nggak ada yang murah, beneran. Bener. Tergantung kita mau pilih buku satu yang murah itu cuma majalah. Loh. Selebihnya itu nggak ada yang murah. Masuklah ke toko buku yang lumayan besar yang nggak di sini ya. Itu nggak ada yang murah. Nggak ada yang murah. Dari yang walaupun mereka udah diskon bentang itu kulihat, kata aku nggak ada yang murah ini harga buku itu, bahkan ada yang sampai up to 1 juta. Ya, apalagi dia kayak limited edition tuh mahal banget Kak Okta, tergantung kita sukanya apa ya. Jadi emang kegugah banget tuh seleranya pengen baca. Jadi buat teman-teman mungkin ya bener kata Okta, mending kita tuh tuker buku, maybe ya. Jadi kita itu budget juga nggak kekuras habis-habisan di sana ya. Nah yang terakhir nih ya Kak. Nah jadi menurut Kak Okta membaca itu sebenarnya tentang apa sih? Membaca itu kalau menurut saya pribadi tentang mencurahkan apa yang sebenarnya kita ingin tahu dari bacaan itu tadi. Jadi setelah membaca itu kita jadi tahu dan juga mendapatkan banyak informasi, wawasan, pengetahuan. Dan juga membaca itu sebenarnya tentang ingin tahu kita bahwa bacaan itu tentang apa, dan juga memberikan kita pengalaman juga. Karena kan penulis itu mencurahkan pikirannya melalui buku itu membutuhkan riset berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun Kak, bukan lagi ya. Dan membaca itu bisa jadi
pengalihan dari pikiran pembaca itu ke pengalihan pikiran kita, Mbak. Bener banget, dan pastinya dapat insight lah Kak Okta dari sana ya, ada pengalaman juga ya. Karena ya tadi saya bilang, kita tuh kalau baca kita berasa masuk ke dalam buku itu Kak Okta. Itu dia yang paling seru tuh di situ ya. Nah Kak Okta ya, nggak kerasa nih ya, kita ini sudah ada di penghujung acara ya, Masya Allah. Dan hari ini Mbak Putri juga happy banget nih ya bisa ngobrol sama Kak Okta, dan luar biasa juga buat Kak Oktanya. Terima kasih banyak ya Kak Okta ya, udah menyempatkan diri untuk cerita sama kita, berbagi pengalaman Kak Okta, dan juga insight-nya banyak banget nih teman-teman ya. Mulai dari kita itu emang harus mau membaca, agak dipaksa Kak Okta, karena kalau misalnya kita itu nanti itu nggak akan pernah dapet apa-apa ya. Dan seru banget ngobrol sama Kak Okta hari ini ya. Dari obrolan ini kita bisa belajar ya, untuk membangun budaya membaca itu ternyata nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar Kak Okta, tapi kita bisa mulai dari ruang kecil dulu yang nyaman untuk kita sendiri, untuk kita berkumpul, untuk kita berinteraksi sama teman-teman kita ya. Dan semoga ya Batu Raja Bu Parti terus berkembang dan menginspirasi yang lebih banyak lagi untuk orang-orang di luar sana ya, terutama buat anak muda nih Kak Okta ya. Dan semoga cerita yang dibagikan Kak Okta hari ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman juga yang sedang membangun karir kalian, yang ngejar impian kalian, dan pastinya lagi mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pastinya untuk jadi pribadi yang tetap harus mempunyai pendidikan yang luar biasa. Bener sih, kita harus membangun pendidikan yang setinggi-tingginya Kak Okta ya. Nah Kak Okta, sebelum Mbak Putri tutup nih, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat teman-teman? Buat teman-teman di Batu Raja yang memang punya minat baca, yang punya semangat untuk membaca dan berliterasi, boleh banget nih gabung dengan Batu Raja Bu Parti, karena kita terbuka untuk umum dan juga terbuka untuk semua kalangan usia, semua latar belakang dan juga preferensi bacaan. Kita nggak membatasi itu. Jadi buat teman-teman di Batu Raja boleh banget gabung sama kita. Oke, keren sekali ya. Nah Kak Okta, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Terima kasih sudah jadi podcastnya Palkom Batu Raja hari ini ya Kak Okta. Semoga apa yang Kak Okta sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Oke teman-teman, podcast Palkom Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap pukul 10 pagi ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman ya. Oke, di sini saya Mbak Putri dan juga Kak Okta. kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.